Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja Happy Family Center? Kalau boleh sudah berkenan angkat tangannya. Mungkin ada tamu sudah dari luar kota atau dari luar negeri. Ada? Boleh angkat tangannya. Nanti Asir akan memberikan kenang-kenangan. Ada? Selamat datang ya Pak ya. Dari mana Pak? Surabaya? Oh, dari Sulawesi. Mari kita sambut saudara dari Sulawesi. Mana Pak? Manado? Kendari. Wah ya, saya belum pernah Pak ke Kendari ya. Manado sudah sering. Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagi yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Welcome to the Happy Family Center. Selamat datang di gereja Happy Family Center dengan moto Changing the World Through Family. Mengubah dunia melalui keluarga, menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat melalui pengajaran, penyembahan, melalui misi, dan melalui pemuritan. Saya juga mengucapkan selamat hari Natal kepada pemirsa live streaming. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal dirayakan di seluruh dunia. Sudah lihat kalendernya tanggal 25 Desember merah. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam cara orang-orang di sekeliling kita, di negara-negara bangsa-bangsa lain merayakan. Saya membaca, mendengar saudara satu berita dari luar negeri, di mana di sebuah negara yang bukan Kristen, yaitu di Abu Dhabi. Di salah satu hotel bintang 5, saudara mereka membuat pohon Natal yang spektakuler. Sebab saudara pohon Natal ini bernilai 11 juta dolar US. Kurang lebih kalau dirupiahkan 150 miliar. Sudah kenapa pohon Natal itu begitu mahal? Karena bola-bola yang biasa kita lihat ini sudah ya. Dari mainan kalau dia betul-betul dari emas murni. Dan juga kalung-kalung rantai-rantainya itu betul-betul dari perhiasan asli, diamond, permata-permata, sehingga membuat harga sangat mahal. Dan pohon Natal yang termahal di dunia ini masuk ke Guinness Book of Record. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang saya aneh, heran ya, tidak ada seorang pun yang mencuri ya. Itu ditaruh di lobi hotel, saudara-saudara sekalian, dan betul-betul orang mengagumi foto tapi tidak pegang ya, don't touch. Luar biasa sekali. Ada orang yang merayakan Natal. Kalau saudara pergi ke Amerika, rumah-rumah itu dihiasi lampu-lampu Natal. Itu juga sampai lampunya ratusan ribu, bayangin sudah jumlah lampunya. Mereka juga berlomba-lomba bisa masuk ke Guinness Book of Record. Di sana saudara mal-mal itu waduh ramenya luar biasa. Saudara kalau bulan Natal pergi ke sana itu diskon bisa sampai 90% ya. Karena inilah time for shopping buat mereka. Tuker kado udah berbulan-bulan sebelumnya, mereka berpikir kasih suami, istri, anak, mantu, cucu, hadiah. Tukar menukar mungkin masakan, holiday, bahkan tidak jarang menghabiskan waktu mabuk-mabukan atau berganti pasangan. Bermacam-macam orang merayakan Natal. Itu sebabnya saudara sekalian, ada orang-orang merayakan Christmas without Christ. Mereka menggantikan kata Christ dengan X aja. Mereka enggak mau, mereka cuma mau merry saja. Bahagia, senang-senang aja. Tetapi Christmas without Christ, nothing. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa hadir 25 Desember. Hari lahir Yesus Kristus Juru Selamat. Kita jangan sampai fokus kepada pernak-pernik Natalnya. Pohon Natal, hiasan Natal, kado Natal, saudara makan-makan atau liburannya. Tetapi sudah kita fokus kepada Kristus. Amin saudara. Karena Christmas without Christ is nothing. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan lihat untuk lebih memahami sudah Natal, makna yang luar biasa. Saya akan menyampaikan firman dengan judul The Blessings of Christmas. Berkat-berkat Natal.
Mari saudara sebagai dasar firman Tuhan, kita membuka di dalam Injil Lukas. Pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 14. Pak Kadar boleh membantu saya membaca secara bergantian. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Saya membaca ayat 8, Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Kadar membaca ayat 9, demikian ayat-ayat ini akan kita baca secara bergantian. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Mari kita baca bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui berita malaikat di surga, dan juga melalui bala tentara surga yang turun menyanyi, saudara sekalian, di tengah kegelapan malam, pendengarnya adalah para gembala. Kita akan melihat, saudara, berkat-berkat Allah yang disampaikan bagi kita umat manusia melalui Natal. Yang pertama, saudara, kita bisa lihat itu di ayat 10. Ketika malaikat ini mendatangi orang-orang yang sederhana, para gembala, mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berkat Natal yang pertama sudah sangat penting sekali. Itulah untuk mengangkat ketakutan manusia. Amin. Siapa di tempat ini yang tidak pernah rasa takut? Pasti bukan orang, ya. Siapa saja manusia pasti pernah alami yang disebut ketakutan. Itu sebabnya, saudara sekalian, berita yang pertama ini betul-betul sangat diperlukan oleh manusia. Mengatasi ketakutan. Saya merenungkan, sudah apa sih sebetulnya yang paling ditakuti manusia? Saya menyimpulkan ada dua, saudara, yang ditakutkan manusia. Yang pertama, manusia itu mengalami ketakutan, menjalani kehidupan. Kehidupan yang penuh penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang paling ditakuti oleh manusia. Kemiskinan, takut miskin, takut nggak punya uang, takut kehilangan pekerjaan. Ketakutan, saudara sekalian, kehancuran rumah tangga. Kita mendengar kiri kanan orang bercerita, saudara, mengenai perubahan hidup. Saudara, apakah suami, istri, anak-anak kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, sakit penyakit. Sudah kita lihat walaupun teknologi ilmu kedokteran semakin maju, tetapi kita melihat seperti kejer-kejeran, penyakit yang sulit diobati semakin bermunculan. Dulu sakit batuk ya paling 2 hari 3 hari beres. Sekarang saudara udah dihantam antibiotik.
Salah satu teman saya bilang, Bu, saya sudah 3 kali resep antibiotik. Pancet aja katanya ya. Tetap aja bandelnya luar biasa. Dulu nyamuk saya cuma kenal nyamuk malaria. Sekarang macam-macam nyamuk. Saudara-saudara sekalian bisa membuat orang sakit. Dan jika tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian. Orang takut saudara sekalian dalam hidup ini menghadapi penderitaan. Bencana alam, kiri kanan kita dengar sudah berita-berita bencana alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana penderitaan itu muncul dalam hidup manusia? Berapa sering dalam hidup ini ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita melihat orang yang sangat miskin, cacat hidupnya, keluarganya hancur. Kita sering kali berkata, Tuhan itu ada apa enggak ya? Apa Tuhan itu adil? Allah katanya kasih, mana kasih? Mana keadilan? Tetapi saudara, kalau kita melihat apa yang menyebabkan penderitaan masuk dalam hidup manusia, itu adalah karena dosa. Di dalam Kejadian, saudara sekalian, bagian-bagian awal kita memahami semua itu. Allah menciptakan semuanya baik, sungguh sangat baik. Serupa dan segambar dengan Allah. Tahun ini sudah Natal umum mengambil tema masterpiece. The masterpiece. Manusia adalah the perfect masterpiece. Manusia adalah karya agung Allah yang sempurna. Sebab dikatakan diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Allah membentuk dengan tangannya. Begitu penting. Saudara, apapun di dunia ini semua yang handmade itu pasti mahal. Sudah batik, waduh ini kenapa mahal? Tulis, batik ditulis. Apalagi kalau detail. Saya pernah ke tempat pembatik. Saudara, 1 lembar batik itu nilainya bisa 15 juta. Itu buatnya 3 tahun. Saudara, jadi kalau mau bilang 3 tahunnya ya nggak mahal ya. Coba tiap hari batik, terperinci, detail, nggak boleh ada yang salah. Itu pesanan luar negeri. Wow, kalau yang nggak ngerti, waduh ya batik 75.000 aja ada kok. Betul nggak? 100.000 ada. Wah ini handmade, dibuat hanya 1, nggak ada yang lain. Kita adalah karya agung Allah. Amin, saudara. Sampai dia buat dengan tangannya. Sampai dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Itu menjadi the perfect masterpiece. Tapi sayang sekali. Karya agung Allah yang sempurna ini tidak memelihara sudah keagungan di dalam dirinya. Menyia-nyiakan kebebasan yang Tuhan berikan. Kita membaca bagaimana manusia memilih untuk memberontak. Jatuh dalam dosa. Dari situlah kita mulai melihat saudara penderitaan. Suami istri mulai bertengkar, saling menyalahkan. Kakak adik bermusuhan sampai membunuh. Dari situ terus kalau saudara membaca Kejadian pasal 6 ayat 5. Saudara, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah yang membuka pintu penderitaan begitu lebar. Yang saya tadi sudah sebutkan, apakah itu kemiskinan, kehancuran rumah tangga, sakit penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang penuh penderitaan. Begitu menakutkan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Natal membawa satu blessing yang luar biasa. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan kata seluruh bangsa. Saudara sekalian, Natal tidak dimaksudkan Allah hanya untuk sebagian bangsa. Bangsa Yahudi saja, tidak. Saudara lihat
ini berita malaikat yang turun. Inilah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah, saudara sekalian, begitu mengasihi manusia, memilih satu cara aja, tidak dua, tidak tiga. Satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus, juru selamat. Hanya melalui Kristus. Bapak Ibu saudara, dosa memisahkan hubungan Allah dan manusia. Dosa membuka pintu penderitaan. Bagaimana supaya ada kesukaan besar. Supaya ketakutan manusia akan penderitaan boleh diatasi. Saudara-saudara sekalian, kita harus datang menerima pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita. Menurut Bapak Ibu, mengaku dosa itu gampang gak? Susah. Saudara sekalian, ujian pertama menggambarkan bahwa ngaku dosa itu susah adalah minta maaf. Coba. Apalagi kalau yang salah itu orang tua. Orang lebih tua. Suami mau minta maaf sama istri. Daripada minta maaf lebih baik beliin makanan kesukaan. Kasih bunga aja. Padahal maaf itu jauh lebih murah. Gak mau, gengsi. Biar dia tahu-tahu sendiri. Kalau aku sudah bawa martabak kesukaannya, itu aku sudah say sorry. Saudara, saya pikir-pikir orang minta maaf, bukan pandang dia kaya, berkedudukan atau usia tua. Saudara, minta maaf, minta ampun itu adalah soal kerendahan hati. Pembantu aja salah, susahnya minta ampun, minta maaf. Kamu tahu salah? Tahu Bu. Kok gak minta maaf? Dikunci mulutnya, enggak minta maaf. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan memberikan satu tawaran supaya kita keluar dari ketakutan akan penderitaan hidup. Kita tahu apa yang menjadi sumber dari penderitaan adalah dosa. Jalan keluarnya minta ampun. Amin. Merendahkan diri, merendahkan hati. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah setia. Saya tidak habis-habis pikir kesetiaan Allah untuk manusia. Tidak untuk semua ciptaannya loh saudara. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan dulu malaikat. Malaikat ciptaan yang luar biasa, roh. Malaikat menurut saudara pernah salah atau tidak? Pernah, memberontak, namanya Lucifer. Apakah kesetiaan Allah kepada malaikat Lucifer sama dengan kesetiaan Allah kepada manusia? Beda. Kepada malaikat Lucifer langsung dibuang. Nggak ada second chance. Langsung dikasih hukuman yang kekal. Kamu akan dihukum selama-lamanya. Aduh ngeri. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah jatuh cinta. Betul sudah, cinta itu buta. Betul tidak sudah? Sampai Allah rela mengorbankan anaknya demi cintanya sudah kepada manusia. Kepada iblis boro-boro, salahmu Lucifer, salah, sudah langsung dijatuhkan. Langsung dikasih vonis hukuman selama-lamanya, bukan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, selama-lamanya, no second chance. Itu sebabnya jangan tertipu dengan pengajaran bahwa iblis bisa diinjili. Sudah kalau di tempat ini ada di antara sudah diajak persekutuan. Iblis bisa diinjili, orang mati bisa diinjili. Bapak Ibu, Tuhan sendiri sudah memberi ultimatum bahwa tidak ada kesempatan untuk iblis. Bu, tapi itu buktinya iblis benar bertobat. Bohong. Firman Tuhan sudah berkata iblis itu bapa pendusta. Kok kita percaya? Tapi buktinya dia baik. Oh ya? Saya juga melihat banyak orang pergi ke dukun jadi baik, jadi sehat, jadi kaya.
Saudara, apakah hasil selalu lebih penting dari proses? Itu sebabnya hari ini kita jangan mau tertipu oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah begitu besar kepada manusia. Allah ingin pulihkan ketakutan manusia dalam hidup mengalami berbagai penderitaan. Datang rendahkan diri. Minta pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata Allah yang setia, Allah yang adil akan mengampuni segala dosa kita. Bukan sebagian. Amin. Segala dosa kita akan diampuni, disucikan dari segala kejahatan. Setelah diampuni, sudah kita lihat apa yang Allah lakukan. Supaya kita dilepaskan dari ketakutan terhadap kehidupan yang begitu banyak penderitaan. Dia menjanjikan saudara untuk kita memperoleh penebusan dari kutukan. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, iblis ingin mengikat manusia dalam bentuk kutuk. Saya ingin buktikan saudara, bahwa kutuk itu benar-benar ada dalam penderitaan manusia. Saudara mau bukti, coba kalau saudara check up ke dokter. Saya ingat waktu pertama kali saya mengantar suami saya check up jantung. Di Singapura saudara, langsung ditanya begini. Keluarganya ada yang sakit jantung? Ya. Dilihat saudara pohon keluarganya. Suami saya langsung bilang, papa saya. Darah tinggi, mama saya. Jadi ya, itu nurun. Kolesterol ada. Gula nggak ada. Merokok tidak. Udah, itu sudah salah satu poin, sudah jadi perhatian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara check up juga mungkin kanker, mesti ditanya. Di keluarga ada yang sakit kanker? Betul nggak? Pasti ditanya. Saudara-saudara sekalian, saudara mau check up sakit apa aja? Ada yang sakit jiwa, pasti ditanya pergipsian. Ada yang keluarga pernah sakit jiwa? Ada yang masuk rumah sakit jiwa? Tanya. Saudara-saudara sekalian, seperti ada keturunan. Oh, mamanya gula, diabetes, papanya. Oh, pasti anaknya. Walaupun dia jaga, tapi udah darahnya itu nurun. Itu sudah apa ini? Bicara apa? Kalau dunia kedokteran kan itu keturunan. Tapi kalau itu sudut pandangnya rohani, itulah kutukan. Ya. Secara fisik, secara jiwa gitu. Loh kok ngamukan gini? Oh ya papa ya ngamukan. Wis persis itu, persis. Persis aku dulu itu, wis persis. Loh kok susah makan gini? Iya wis persis mama Loh sudah percaya? Ya begitu tuh. Betul tidak? Secara fisik, secara jiwa. Sudah suskan secara rohani. Iblis ingin saudara hidup di dalam kutuk. Rumah tangganya saudara broken home, hancur, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Loh ini juga kawin, cerai, kawin, cerai. Dari 5 anak, kawin, cerai, kawin, cerai. Kok bisa ya? Ini cursing. Kutuk. Saudara sekalian, tapi ada satu kabar baik. Yesus datang untuk menanggung kutuk itu. Di atas kayu salib. Karena gak ada cara lain. Saudara gak bisa pakai dikuepang lah, diciswa lah, di apalah. Gak bisa. Itu semakin membawa saudara terjerumus semakin dalam.
Malaikat membawa berita dari surga, jangan takut. Hari ini aku memberikan kesukaan yang besar. Yesus Kristus telah lahir menjadi juru selamat, menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kutuk dosa yang membuat sudah kemiskinan, kehancuran rumah tangga, sakit penyakit yang tidak habis-habisnya terus. Saya tidak berkata semua miskin, semua kehancuran rumah tangga atau sakit penyakit semua karena kutuk, tidak. Tetapi kutuk bisa menyebabkan orang miskin, bisa. Ada orang kerja rajin, aduh saudara udah maunya untung, ditipu orang. Rugi lagi, diciak lagi. Ya, itu berkat itu cuma lalu lalang, aduh hampir nggak kena lagi. Nah itu saudara. Saya nggak kurang apa, rajin, jujur, networking kiri kanan, udah. Berarti ada sesuatu, ada question mark, ada tanda tanya besar. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, Bapak Ibu inilah jawabannya. Kebenaran yang kamu tahu harus memerdekakan, melepaskan kita dari kutuk. Amin. Yesus Kristus telah datang sudah menanggung kutuk dosa. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kutuk. Tapi kita hidup di dalam berkat-berkat Abraham. Abraham terima berkat apa? Sudah dia terima berkat secara finansial. Apa saja yang dilakukannya dibuat berhasil. Berkat keturunan, keturunannya akan perkasa. Amin, saudara. Luar biasa kalau saudara melihat kebenaran ini. Natal menjadi sangat amat penting. Natal bukan hanya sekedar liburan, pikir kemana, makan apa. Aduh itu sih nomor berapa lah. Tapi Natal. Sudah kita lihat ada great blessings, berkat yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Kutuk tidak lagi menguasai hidup kita. Firman Tuhan berkata kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Ini ciri orang hidup saudara tidak lagi dalam kutuk. Kebajikan, kemurahan yang ngejar dia. Kita lu gak ngejar-ngejar berkat, tapi dikejarin. Ini. Karena sudah tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi penghalang. Kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Ya, tadi saya secara spesifik berdoa untuk anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Mereka gampang sekali sudah percaya Yesus, percaya. Ya, itu sebabnya saudara utamakan anak-anak itu ibadah. Saya lihat seringkali yang bikin anak-anak tidak ibadah itu sorry ya orang tuanya. Males. Nah hari ini gak usah gereja lah, libur gitu loh. Nah mami aku mau ke gereja. Oh, sudah lihat tadi 4 anak ini. Ini gak cuma sekedar celangap-celangap loh sudah, itu latihan. Latihannya double lebih daripada dewasa. Ya, di rehandnya itu secara khusus seminggu sekali ngumpulin 4 anak ini dilatih lagi. Yang dewasa udah latihan, yang ini khusus. Jadi benar-benar hafal. Latihan vokal. Oh anak ini polos, mangapnya juga nggak pakai malu-malu. Wah. Ya, kalau yang ada tua-tua kan rada isin toh. Ya, kalau yang ini, pakai goyang juga. Ya. Itu anak sudah, itu sebabnya Tuhan mau kita punya sikap iman seperti anak itu. Aduh percayanya itu total. Seberapa banyak orang yang menerima dia, menerima Yesus. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Amin. Kata-kata ini dalam sudah. Sakingan kita udah sering sekali baca sampai maknanya udah blur. Udah enggak terang lagi. Begitu kita membuka hati menerima Yesus. Kita diberi kuasa. Kita diberi power. Kita diberi otoritas. Menjadi anak Allah. Son of God, daughter of God. Waduh, kita bukan lagi anak dunia, apalagi anak setan, bukan. Bukan lagi anak suhu, anak dukun sapa. Saudara kalau dibilang, oh dia anak angkatnya menteri ini, pejabat, waduh udah rasanya bangga. Anak Allah.
Kita punya jalan masuk tol langsung saudara ke surga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Itu sebabnya saudara sekalian, sesuatu yang indah sekali ketika firman Tuhan berkata jangan takut. Ini tidak hanya sekedar seorang teman berkata jangan takut, tapi dia sendiri takut. Tetapi ketika malaikat membawa berita dari surga, jangan takut karena ada solusi. Amin saudara. Manusia tidak perlu lagi takut menjalani kehidupan yang penuh penderitaan asal tadi sudah itu kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Ketakutan yang kedua yang dialami manusia adalah ketakutan setelah kematian. Takut mati. Itu gimana ya? Itu sebabnya sudah bermacam-macam mitos mengenai hidup setelah kematian. Ada orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi. Ada kehidupan kembali. Itu sebabnya dia berbuat baik sedemikian rupa. Gak matiin semut, gak matiin tikus, gak matiin lalat. Ya dia lupa sudah kalau makan sayur, makan buah itu hamanya juga udah dimatiin. Hama juga gak boleh dimatiin kan? Ya, berarti mestinya gak boleh makan apel, gak boleh makan sayur juga. Karena itu sudah membunuh juga. Reinkarnasi. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang mempercayai tidak ada kehidupan lain. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Ini sekarang banyak sekali orang Eropa, Amerika, ya, nggak lagi beragama, ya. Pokoknya, ya udah jalannya aja. Seorang suster saudara bernama Jill Farrow. Dia keturunan Inggris, berusia 75 tahun, sehat. Secara fisik, sehat juga secara mental. Di usia yang ke-75 tahun, dia pensiunan suster dari Inggris. Seumur hidup pekerjaannya adalah menjadi suster orang-orang yang lanjut usia. Ternyata saudara, dia mengalami satu ketakutan. Takut sakit parah saat semakin tua. Saudara, berita ini dikutip dari Washington Post, surat kabar Washington. Apa yang dilakukan oleh Jill Farrow? Dia berangkat ke kota Basel di Swiss bersama dengan partner pasangan, bukan suaminya, John Southall, untuk mengakhiri hidupnya. Kasus eutanasia, yaitu suntik mati. Di Inggris belum keluar pengesahan undang-undangnya. Jadi kalau ada orang mau saudara untuk mengakhiri hidupnya suntik mati harus pergi ke Swiss. Ini bukan pengumuman. Ya, saya takut nanti pengumuman ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang dialami oleh Jill Farrow ini? Waktu dia diwawancara oleh Sunday Times sebelum kematiannya, dia berkata, aku telah banyak melihat orang yang tua, yang hidup maupun yang mau mati. Seumur hidupku selama aku bekerja sebagai seorang suster, aku melihat penderitaan mereka. Itu sebabnya aku berjanji mengatakan kepada diriku, aku tidak akan menjadi tua. Aku pikir usia tua itu tidak menyenangkan. Aku tidak mau orang mengingatku sebagai perempuan tua yang bungkuk, sudah keropos semua berjalan tertatih-tatih sambil bawa belanjaan dengan troli. Karena itu yang sering dilakukan oleh perempuan-perempuan yang tua di negara Eropa. 3 minggu sebelum kematiannya, Jill mengundang teman-teman dekat untuk pesta perpisahan di belakang rumahnya di London. Saudara-saudara sekalian, dia menganggap bahwa setelah kematian, ya sudah berakhir, gak ada apa-apa. Jadi dia berpikir bahwa suntik mati eutanasia adalah satu akhir hidup yang baik. Daripada dia harus menjalani masa tua, nanti kalau sampai sakit parah seperti apa. Bapak Ibu, berapa banyak orang masih memiliki mitos hidup seperti ini. Menurut riset saudara dari tahun 2008 sampai 2012, 4 tahun. Ada 611 orang pergi ke Swiss
untuk mencabut nyawa. 126 diantaranya berasal dari Inggris. Jadi sudah seperti Jill ini sebelum dia disuntik mati, dia diwawancara oleh dokter malamnya, sorenya, lalu kemudian malamnya dia pergi dengan pacarnya makan berdua. Paginya pergi ke klinik, diantar juga oleh pacarnya dan suntik eutanasia. Sepertinya ya udah, nggak ada apa-apa toh. Apakah benar? Saudara-saudara sekalian, banyak orang modern hidup di dalam mitos. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Mitos yang ketiga, ada orang berkata tidak ada neraka. Allah itu kasih. Nggak mungkin Allah yang adalah kasih itu menciptakan neraka. Nggak mungkin. Sekarang saudara kita lihat apa kata Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah perkataan Allah sendiri. Mari kita lihat Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini kata Alkitab. Berarti neraka itu ada, real. Apalagi saudara kalau kita melihat perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Dua-duanya sudah pada hari yang sama Yesus memberikan perumpamaan, dua-duanya mati. Coba kita lihat Lukas pasal 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi saudara, orang yang mati berada di alam maut sudah menderita sengsara. Saudara, dia melihat ke atas, melihat Lazarus yang biasanya ngemis dan biasanya ambil bekas-bekas makanan yang jatuh. Saudara, sedang duduk di pangkuannya Abraham. Lalu dia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu Saudara, berarti neraka itu ada, real. Ini yang cerita adalah Yesus sendiri. Yesus tidak sedang cerita dongeng, legenda, no. Tetapi saudara, Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jurang yang tak terseberangi antara orang mati dan orang hidup. Ini juga menjawab saudara bahwa orang yang sudah mati tidak bisa diinjili lagi. Amin. Ada satu jurang yang terbentang, tidak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Lalu kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia. Orang kaya tukang suruh ya. Suruh Lazarus celupkan jarinya. Kasih air di lidahku. Suruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Bisa apa enggak? Bisa enggak saudara? Orang yang sudah mati suruh datang. Bisa tidak jawabannya? Tidak bisa. Abraham menjawab, ada pada mereka kesaksian Musa, para nabi, ada Alkitab maksudnya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang itu jawab, enggak Bapak Abraham, mereka gak mau baca itu kesaksian nabi. Enggak mau, tapi kalau ada orang yang datang dari antara orang mati, waduh mereka pasti bertobat. Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yesus maksud. Bapak Ibu. Berarti ini menghancurkan mitos.
Bahwa surga atau neraka itu tidak ada. Atau neraka itu tidak ada, hanya surga saja. Tidak. Dan orang yang sudah mati tidak bisa kembali. Bu, tapi kalau dimimpiin siapa bu? Saudara jangan lupa, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ini firman berkata ada satu jurang yang terbentang begitu luas. Itu sebabnya sudah sekalian blessing pertama yang utama ini. Tuhan mau sudah kita tidak mengalami ketakutan di dalam hidup yang penuh penderitaan. Tetapi juga tidak mengalami ketakutan setelah nanti berakhir hidup ini gimana ya. Dia menjanjikan ada jalan. Satu-satunya jalan kebenaran kehidupan hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Berarti blessing yang pertama, ketakutan sudah bisa diatasi. Amin saudara. Sekarang mari kita melihat blessing yang kedua dari Christmas, dari Natal. Kita melihat saudara melalui pujian yang dinyanyikan oleh bala tentara surga. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Inilah berkat Natal yang kedua. Jika sudah dalam hidup ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, maka saudara akan menjalankan satu hidup dengan tujuan yang sangat mulia. Mengapa ada banyak orang gak bisa masuk kepada blessing Natal yang kedua? Sebab yang satu aja belum beres. Takut melulu. Takut miskin, takut jomblo, takut begini, takut sakit, takut mati, takut. Gak mungkin hidupnya bisa memuliakan Tuhan. Amin, sudah. Saya waktu merenungkan ini, wah amazing. Kalau sudah membereskan yang pertama, saudara baru bisa memikirkan yang lain. Sudah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hidupnya sudah punya tujuan yang luar biasa. Tidak lagi terfokus pada diri sendiri. Hidupnya bukan lagi memenuhi ambisi pribadi, hawa nafsu atau kedagingan. Tapi seperti Paulus berkata, saudara, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau mati, keuntungan. Karena aku sudah punya rumah yang pasti. Selama aku masih hidup, hidupku berbuah bagi orang-orang di sekelilingku. Hidupnya bukan lagi mencari apa yang aku mau. Please Tuhan, aku mau ini, daftarnya banyak. Hidupnya apa yang Tuhan mau. Hidupnya dalam rancangan Tuhan. Sama seperti dua orang penyelam. Diberi perintah saudara untuk mengambil mutiara di dasar laut. Dengan waktu yang sangat terbatas. Saudara, ketika dua penyelam ini masuk ke dalam laut, mereka melihat keindahan laut luar biasa, aduh bagus, mutiaranya banyak, mereka ambil. Saudara, yang satu ingat waktu, waduh ini waktunya udah, tabung oksigennya sudah tipis, dia harus cepat-cepat naik. Sementara yang lain saudara betul-betul terlena dengan keindahan laut itu. Mutiara itu dia ingin kantongi sebanyak mungkin. Sampai dia lupa. Saudara sekalian, tabung oksigennya habis dan dia mati. Saudara, lautan ini menggambarkan dunia ini. Dunia ini menawarkan keindahan luar biasa. Mutiara ini menggambarkan kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan mengingatkan ada waktu. Jika kita hanya fokus kepada keindahan dunia ini dan cari terus mutiara sebanyak-banyaknya, saudara lupa bahwa tabung oksigen kita sudah habis. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hidup dalam dunia ini hanya sibuk cari mutiara, cari uang. Waktu saudara mati, apakah uang akan ikut saudara? Ada banyak orang di dunia ini agamanya udah bukan lagi agama Kristen atau lain-lain. Agamanya agama uang. Uang itu jadi tuan dalam hidupnya. Uang itu saudara bisa punya otoritas, pokoknya kalau yang nyuruhnya uang tunduk. Saya kasih contoh. Kalau diberi pengumuman setiap jam 5 pagi.
Saudara datang ke gereja ini akan dapat 1 juta. Saya yakin saudara, gereja ini dengan cepat bobol kemana-mana. Jam 5 pagi udah kumpul, betul gak sudah? Itu kalau agamanya duit, uang. Tapi saya ingin tanya, waktu sudah meninggalkan dunia ini, apakah uang setia ikut masuk ke dalam peti mati? No. Walaupun sudah sangat cinta kepada suami, ya sudah, suami aja. Berliannya, sorry ya Pak ya, sorry ya, copot. Gak mungkin dimasukin. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu asyir kami meninggal dunia. Dia senang sekali mutiara. Saya iseng-iseng waktu lihat tutup petinya, coba sih dipakein gak mutiara? Oh enggak pakai. Padahal mutiaranya wah kayak saudara. Itu bijaksana, orang mati ya matilah, mutiara ojo ikut toh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekayaan tidak ikut masuk. Tapi berapa banyak orang menyembah kekayaan. Ikut udah kayak dicocok hidungnya. Apa aja bangun pagi itu kesehatan dikorbankan, apa aja harga diri dikorbankan. Tujuan hidupnya hanya itu. Blessings of Christmas. Berkat Natal mengubah tujuan hidup kita. Amin saudara. Our main goal life is not happiness, but godliness. Tujuan hidup kita bukan lagi kebahagiaan, tapi hidup yang ilahi, hidup yang kudus. Kalau saudara hidup kudus, saudara bisa bahagia. Tapi kalau saudara cuma kejar bahagia, belum tentu kudus. Betul nggak? Our main goal is not reputation, but character. Tujuan utama sasaran hidup kita bukan reputasi. Kalau sudah hanya mementingkan reputasi, saudara bisa bohong kiri, bohong kanan, bisa beli ijazah, bisa beli gelar karena penting reputasi kan? Tapi kalau karakter, integritas, saudara tidak mungkin lakukan itu. Our main goal is not wealth, but virtue. Sasaran hidup kita yang utama bukan kaya, tapi kebajikan. Ada banyak orang kaya, meditnya minta ampun. Ada banyak orang kaya hanya menimbun untuk diri sendiri, memeras bawahannya, enggak peduli dengan sekelilingnya. Sia-sia. Yang penting bukan kekayaannya tapi kebajikan. Not fame but faith. Bukan terkenal di mana-mana, tapi iman. Saudara mewariskan iman kepada generasi orang-orang setelah kita, anak-anak kita. Not the approval of man, but of God. Bukan sudah diakui oleh manusia, tapi diakui Allah. 5 hal ini benar-benar dikejar, dicari manusia dengan segala macam cara. Itu sudah bahagia, reputasi, kekayaan, terkenal. Dan juga diakui manusia. Waduh dia juara 1, waduh dia summa cum laude, waduh dia hebat, waduh dia paling kaya. Itu kan yang dicari. Tetapi sudah Allah menyediakan blessing of Christmas. Tujuan hidup kita diubahkan. Amin sudah. Menjadi sangat mulia. Karena hanya dengan tujuan hidup yang mulia. Sudah akan dapat yang ketiga. Ini semua berurutan blessing ini. Blessing of Christmas yang ketiga. Kita lihat terakhir Lukas 2 ayat 14b. Saya baca dari ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah blessing of Christmas yang ketiga. Allah menjanjikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi orang yang berkenan. Berarti sudah damai sejahtera adalah hasil dari hidup yang berkenan. Ada damai sejahtera yang semu. Ya, koruptor itu kelihatan damai sudah ya. Ditangkap udah pakai baju KPK masih ketawa. Itu damai yang semu. Seperti Yunus. Melarikan diri dari panggilan Tuhan masih bisa tidur saudara. Sementara orang lain bingung.
Ada bapak-bapak sudah tidur bukan dengan istrinya, masih bisa senyum happy. Itu damai yang salah. Saudara, ada orang yang minum obat bisa damai. Itu damai yang palsu dari iblis. Betul, saudara? Bukan damai itu yang dimaksudkan. Damai yang dimaksudkan dijanjikan Tuhan adalah damai hasil dari hidup yang berkenan. Mendengar perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Saudara, mari kita jangan mengejar yang salah. Saudara, kejar yang salah, kelihatannya damai. Kelihatannya bahagia. Kelihatannya sudah diakui orang, kelihatannya sudah terkenal, kelihatannya saudara populer. Tetapi saudara, ujungnya adalah maut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat urut-urutan dari berkat Allah ini. Nomor 1 harus diawali dengan Kristus. Christmas without Christ nothing. Natal tanpa Kristus enggak ada artinya. Sudah tidak akan terima keselamatan, sudah tidak akan terima kehidupan yang tenang, sudah tidak akan memiliki satu kehidupan yang bisa berdamai dengan Allah. Bagaimana kita alami damai sejahtera? Serahkan segala kekhawatiran kita. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, bukan damai dunia loh. Dunia bisa kasih damai enggak? Bisa, jangan salah so, bisa. Tapi di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Heran, sakit kok bisa damai ya? Lagi enggak punya duit kok bisa damai ya? Doanya belum dijawab kok bisa damai ya? Ada masalah kok bisa rasa damai? Itulah damai sejahtera Allah. Yesus berkata, aku memberikan damai yang tidak dimengerti oleh dunia. Tidak diberikan oleh dunia. Amin. Jangan takut kata firman, aku telah mengalahkan dunia ini. Di dunia kamu menderita aniaya dan sengsara. Tapi aku tetap menyediakan damai. Satu hal yang kontradiksi. Tapi itulah Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara ingin mengalami damai sejahtera? Serahkan khawatir. Jangan dipegang. Khawatir itu bukan barang antik. Bukan barang berharga. Serahkan. Yesus berkata serahkan khawatirmu. Enggak, tak eman-eman. Sudah akan kehilangan damai sejahtera. Apakah damai sejahtera bisa duduk berdampingan dengan kekhawatiran? Bu, saya khawatir bu, tapi saya rasa damai. Menurut saya sudah orang itu ya. Nggak mungkin. Kalau saudara khawatir, sudah tidak mungkin damai. Saudara damai, sudah nggak khawatir. Itu aja. Amin. Bapak Ibu pernah makan buah delima? Pernah? Apa dikrokoti gitu? Enggak. Buah delima itu terdiri dari biji-biji, banyak sekali bijinya, ratusan biji. Saudara kalau mau rasakan kemanisannya, makanlah satu-satu. Kalau sudah makan krokotin, itu dimakan nanti yang ada batasan kulit warna tipis kuning itu. Enak gak saudara? Gak enak, pahit. Itu orang serakah. Wah dikrokoti, kok gak enak kok ngomong enak. Yesus sudah berkata kekhawatiran sehari, cukup sehari. Saudara kok mikirin nanti 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi. Itu dikrokoti delima ya saudara, pohait kabeh. Betul saudara? Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Serahkan kekhawatiran, nyatakan segala khawatirmu dalam doa, permohonan serta ucapan syukur. Itu sebabnya doa itu bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali, setiap hari, setiap waktu kata firman. Amin.
Supaya betul-betul ketika kita menyatakan segala hal keinginanmu dalam doa, dalam permohonan, ucapan disertai ucapan syukur, damai sejahtera Allah itu akan masuk menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Blessings of Christmas. Luar biasa. Melalui berita dari malaikat di surga. Mengangkat ketakutan manusia. Memberi sudah tujuan hidup yang mulia. Kita alami damai sejahtera yang bukan karena keadaan. Masuk bagian terakhir kesimpulan. 1. Natal merupakan perwujudan kasih Allah kepada manusia berdosa. Karena Allah mengasihi manusia ada Natal. Yesus lahir. Yesus Kristus datang ke dunia merupakan satu-satunya cara yang dipakai Allah. Enggak ada cara yang lain. Satu-satunya cara, the only way untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga terakhir. Berkat-berkat Natal mencakup kehidupan di dunia ini dan kehidupan setelah kematian. Ketakutan yang diangkat dan diberi jalan keluar. Tujuan hidup yang mulia ditetapkan. Damai sejahtera dijanjikan sebagai hasil hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.